setelah ada penyerangan pengajian di Pemalang, banyak yang berteriak bubarkan PWI. Ya, sebenarnya kalau mau membubarkan PWI itu mudah. Umat Islam ya, dimanapun tempat dimanapun berada, ya adain pengajian-pengajian, ya undang ulama-ulama, kiai-kiai yang urusan istiqomah, undang kiai-kiai habaib yang memang semangat dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian PWI itu akan kelojotan sendiri, akan kepanasan sendiri. Nah, setelah dia kelojotan kepanasan, mereka itu bisa mati berdiri gitu, bubar dengan sendirinya. Nah, kalau mereka ini nekat menyerang lagi, ya itu salah mereka, keliru gitu loh. Ya bisa bonyok lagi gitu loh, mudah kan gitu. Jadi PWI ini bisa mati berdiri, kelojotan mati sendiri, bisa juga bonyok kalau dia melakukan aksi penyerangan lagi gitu. Memang ini orang yang berjuang dalam membela agama, ya orang yang demen dengan pengajian itu memang selalu unggul gitu loh, unggul di segala bidang, unggul karena memang kebenaran yang dibawa. Tapi orang yang nggak suka dengan pengajian, nggak suka dakwah, yang punya iri dan dengki, ya, dalam kondisi apapun mereka ini akan rugi gitu loh. Sengsara, itulah derita PWI Laskar Sengguni. Tangan dan upaya pernyataan sikap Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau Bang Japar, Komda Sumatera Selatan, sehubungan dengan peristiwa penyerangan dan upaya pembubaran tablik akbar Imam Besar Habib Rizik Syihab di Pemalang, Jawa Tengah pada hari Rabu malam tanggal 23 Juli 2025 oleh ormas yang menamakan diri Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI-LS. Dengan ini kami menyatakan sebagai berikut. 1. Aksi penyerangan yang dilakukan oleh PWI-LS dengan membawa pentungan dan senjata tajam adalah suatu tindakan yang melawan hukum dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. 2. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum kepada ormas tersebut beserta aktor intelektual dan yang mendanai aksi tersebut. 3. Meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai dan tidak ikut-ikutan dengan ormas yang terindikasi memecah belah persatuan bangsa. Palembang, 29 Juli 2025, Bang Japar, Komda Sumsel. Bang Japar! Bang Japar! Bang Japar! Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara, yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana Habib Rizik, saudara. Ada operasi derima kok, kita dapat, dia punya datanya, saudara. Ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi derima untuk ikuti, awasi yang namanya Habib Rizik dan habisi. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah, sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua, saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai ijazah UGM-nya dibongkar, itu borok habis-habisan. Korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini, borok 10 tahun saat memimpin Indonesia, saudara. Saya bersyukur kemarin, saudara, dia mau coba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah, saudara. Nah, sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam, saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat aja. Oh, saudara, orang zalim jangan pikir Allah diam. Allah subhanahu wa ta'ala itu bikin segala macam mereka sesa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara, yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana Habib Rizik, saudara. Ada operasi derima kok, kita dapat, dia punya datanya, saudara. Ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi derima untuk ikuti, awasi yang namanya Habib Rizik dan habisi. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah, sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah tidak jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua, saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai ijazah UGM-nya dibongkar. Itu borok habis-habisan. Korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia, saudara. Saya bersyukur kemarin, saudara, dia mencoba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah, saudara. Nah sekarang rasakan boroknya, Allah buka kesalahannya, Allah buka, dipermalukan oleh Allah. Sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam, saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat aja. Oh, saudara, orang zalim jangan pikir Allah diam. Allah subhanahu wa ta'ala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan anda pikir Allah itu lalai, Allah itu alpa, Allah itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Enggak, Allah enggak lalai, Allah enggak lupa, dan enggak ada sifat lupa bagi Allah. Allah enggak lengah. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat, dan balasan di akhirat akan lebih pedih lagi, sudah. Dan kita lihat, saya sedang tunggu momentum semua pelaku daripada pembantaian 6 laskar kami di KM 50 akan kami kejar, baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Gak boleh penjahat-penjahat ini dibiarkan. Kalau kemarin mereka berani bunuh 6 laskar kita, besok mereka berani bunuh kiai, berani bunuh santri, berani bunuh siapa saja, karena mereka dilindungi, dijaga, tidak diseret ke pengadilan, sudah. Saat ini kita sedang menyiapkan segala sesuatu. Kami akan seret mereka, kami akan seret mereka, termasuk Jokowinya, saudara. Siapapun yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam KM 50, saudara, harus bertanggung jawab di pengadilan HAM. Apalagi kalau kita mau lawan 9 cacing, saudara. Kemarin jadi 9 naga. Doa kita